Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Khairuda dari kelompok 4 KKN dari rumah MIT 10 Win Wali Songo Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai gizi seimbang di kenormalan baru bersama teman saya, Mbak Ana Novitaroh, alumnus D3 Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, langsung saja. Apa sih gizi seimbang itu dan bagaimana prinsip gizi seimbang itu sendiri? Baik. Jadi di tatanan baru ini kita kan harus berdamai dengan COVID-19. Nah, salah satu cara kita berdamai dengan si COVID ini, kita harus memperbaiki asupan gizi kita, asupan makanan kita dengan cara gizi seimbang. Nah, gizi seimbang sendiri itu merupakan susunan makanan sehari-hari kita yang mengandung zat gizi dengan jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa kita harus sesuai dengan kebutuhan kita? Karena kalau asupan kita berlebih maupun berkurang, nanti akan mempunyai faktor resiko tersendiri masing-masingnya. Nah, orang beda-beda soalnya. Ya, jadi gizi seimbang itu bisa digambarkan melalui isi piringku. Isi piringku. Sudah pernah dengar apa belum? Baru dengar kali ini. Itu bagaimana sih prinsipnya itu dari isi piringku itu? Jadi isi piringku itu merupakan gambaran atau contoh yang harus kita tiru dalam satu piring itu. Apa aja yang harus kita makan dan berapa jumlahnya. Jadi di dalam satu piringku itu dibagi menjadi 4 sumber gizi kita. Ada sumber karbohidrat itu dari makanan pokok, sumber protein dari lauk pauk, vitamin dan mineral bisa diperoleh dari sayuran dan buah. Untuk porsi makanan pokoknya sendiri nasi kalau orang Indonesia ya. Nah itu tuh 2/3-nya dari isi piringku. Oke. Kalau untuk lauk dan sayur tuh? Untuk lauk itu 1/3-nya, jadi lebih banyak nasinya ya. Untuk sayurnya tuh 2/3. Jadi nasi dan sayur itu seimbang. Nah sama. Ya. Kalau buah itu 1/3-nya. Oke. Jadi asupan. Tapi banyak masyarakat juga yang bertanya kenapa sayuran dan buah itu lebih banyak sayuran, padahal kan sama-sama sumber vitamin dan mineral. Nah, karena di dalam buah itu mengandung gula yang tinggi. Oke. Nah, Gulanya jadi tinggi berarti. kan kalau gula tinggi tidak baik juga buat tubuh kita. Jadi dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi sayurannya, sepadan dengan nasi ya. Si isi piringku juga itu ada tambahan 3 komponen sebenarnya. Yang pertama itu minum 8 gelas per hari. Itu sudah anjuran sesuai WHO ya. Nah, yang kedua itu melakukan aktivitas fisik. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan sebelum dan sesudah makan. Pakai sabun dan air mengalir ya. Nah, jadi isi piringku itu ada pembagiannya sendiri itu dan 3 komponen tadi tambahannya untuk melengkapi gizi seimbang seperti itu. Kemudian tadi prinsip gizi seimbang ya. Nah, jadi prinsip gizi seimbang di era new normal ini hampir sama dengan 4 pilar gizi seimbang. Nah, 4 pilar yang sering kita jumpai dari zaman SD dulu kan. Ya. Jadi yang pertama itu konsumsi pangan yang beragam, yang beraneka ragam. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan beraneka ragam? Kenapa nggak bisa itu aja kan? Soalnya kadang orang punya favorit makan sendiri ya. Nah sekarang kita anjurkan untuk makanan beraneka ragam karena di dunia ini tidak ada satupun makanan yang mengandung zat gizi yang seimbang gitu kan, yang didapatkan dari satu jenis. Nah nggak ada yang full dari makanan tersendiri itu untuk melengkapi zat gizi itu nggak ada selain ASI. Oh ASI ya. Kalau ASI itu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh terhadap biasanya kan untuk bayi. Nah, kalau kita kan nggak mungkin konsumsi ASI. Jadi kita harus konsumsi makanan beraneka ragam untuk mendapatkan sumber karbohidrat, protein, lemak dan vitamin mineral. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa didapatkan dari apa aja? Kan kalau sekarang kan di era kenormalan baru ini yang lagi booming kan tren sepeda. Nah, dimana kita bisa lihat sepeda itu banyak berkeliaran di jalanan. Itu apakah harganya 3 juta atau 7 juta itu ya? Bisa naik. Itu apakah cocok untuk kebutuhan gizi kita supaya seimbang atau ada olahraga lain yang bisa lebih untuk
keseimbangan gizi kita. Jadi bersepeda ya. Nah itu Iya. juga bisa salah satu contoh aktivitas kita sehari-hari. Iya. Jadi aktivitas fisik itu bisa dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Nah cukup 20-30 menit. Iya. Nah di selama karantina kemarin kan memang booming sekali ya Iya, sepeda. Nah itu merupakan salah satu contoh cara aman kita yang aktivitas fisik aman kita, yaitu bersepeda, kemudian bisa jalan-jalan di sekitar kompleks, kemudian badminton dengan tetangga, terus senam, zumba, pilates itu bisa lihat dari YouTube. Nah seperti itu. Jadi kita kenapa harus melakukan aktivitas fisik? Karena kita harus menyeimbangkan antara asupan dan pengeluaran zat gizi sumber utama kita. Jadi harus dilakukan aktivitas fisik seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu biasakan perilaku hidup bersih dan sehat, biasa disingkat dengan PHBS. Nah itu seperti di protokol kesehatan selama pandemi ini kan, kita harus sering-sering cuci tangan, terus sering-sering pakai masker, itu kan juga salah satunya ya. Jadi salah satu beberapa contoh PHBS di era new normal yaitu dengan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah. Kemudian pastikan tangan bersih sebelum kita menyentuh wajah, terutama area hidung, mulut, sama mata. Jadi usahakan sebelum menyentuh wajah itu harus cuci tangan dulu menggunakan air mengalir dan sabun seperti itu. Terus setelah cuci tangan, basuh tangan dengan tisu. Dengan tisu itu. Kemudian kalau kita bersin atau batuk, kita harus tutup mulut, kita menggunakan masker seperti itu. Ya, supaya tidak kayak virus, bakteri yang ada di tubuh kita itu nggak menular ke orang karena lain. Kan virus ini menular melalui droplet, itu percikan dari cairan dalam tubuh kita. Gitu kan. Nah, itu. Untuk yang terakhir itu pantau berat badan, selalu pantau dan pertahankan berat badan normal. Menimbang berat badan biasa seminggu sekali. Jadi kalau bisa kita berat badannya harus normal. Jadi buat teman-teman yang berat badannya masih berlebih atau kurang, usahakan dalam berat badan normal, karena jika berat badan kita berlebih, obesitas, nanti kita juga akan mendapatkan faktor resiko lain. Contohnya seperti apa? Kalau obesitas tuh nanti ujungnya bisa penyakit degeneratif, kan ada DM, jantung, hipertensi. Nah, jadi harus dikendalikan dengan cara itu melakukan aktivitas fisik, asupannya sesuai dengan kebutuhan. Supaya menghindari obesitas. Dan ini ada pertanyaan lagi. Kemudian masalah gizi kan yang diakibatkan di era new normal itu ada banyak. Terus bagaimana cara mengatasinya, dan adakah penambahan berat badan itu bisa ke situ, ke keseimbangan gizi? Baik. Jadi masalah gizi di selama karantina kemarin memang banyak ya yang kita temui, yaitu obesitas, paling banyak obesitas dan KEK. Tahu nggak KEK? KEK itu apa? KEK itu kurang energi kronis atau biasa BB kurang, underweight. Gitu. Seperti itu. Jadi kenapa obesitas itu menjadi masalah gizi yang paling utama? Karena selama kita karantina kemarin kan kita lifestyle-nya berbeda, perubahan gaya hidup. Nah, dari yang kita sering aktivitas fisik, bekerja, kuliah. Nah, sekarang kita harus melakukan semuanya dari rumah. Jadi otomatis aktivitas kita berkurang. Terus kadang kita juga buat seumuran kita kan masih kadus yang cewek-cewek suka nonton drakor, nonton terlalu banyak di depan laptop kan. Jadi tubuh kita itu malah diam di tempat kan. Yang gerak itu anggota tubuh lain kan. Dan nggak sadar kita selama nonton tuh sambil nyemil. Nah, itu yang sering. Jadi asupan kita kan nggak sadar kita berlebih asupannya, terus sampai malam kadang maraton sambil makan. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas. Kemudian yang KEK yang karena energi kronis itu biasanya kan ini di kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya? Iya, dimana kan masyarakat itu menggantungkan upahnya untuk membeli bahan pangan. Nah, sedangkan selama WFH kemarin kan pekerjaannya diberhentikan sehingga kan kesulitan di ekonominya. Jadi mungkin asupannya bisa berkurang. Kayak makan masa adanya yang didapat itu ya. Tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kan itu bisa menyebabkan KEK, dan KEK sendiri itu KEK dan obesitas ya tentunya itu bisa menurunkan sistem imun kita sehingga virus itu bisa cepat datang, mudah terinfeksi kalau kita. Jadi kita harus menyeimbangkan status gizi kita tetap normal. Jadi berat badannya harus tetap normal seperti itu. Seperti itu ya. Ya, itu penjelasan mengenai gizi seimbang dari mahasiswa gizi yang udah tahu kan
kebutuhan gizinya untuk tubuh itu seperti apa, dan prinsip-prinsipnya juga seperti apa udah dijelaskan tadi. Ya itu terima kasih kepada Mbak Ana atas penjelasannya. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.